Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Universitas Pamulang, kelompok 3, kelas 6 TPAI 004. Saya sebagai ketua kelompok Puput Adi Sugianto, dan ini rekan saya. Dan saya Anggar Puspita Larasati. Dan saya Denisa Putri Nur Aziza. Kami akan menjelaskan mengenai sistem aplikasi reporting surat perintah kerja berbasis website di PT Jomu Studio Indonesia. Pertama akan dijelaskan oleh Anggarini Puspita Larasati. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang saya observasi, yaitu di PT Jomu Studio Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur pisau molding untuk kebutuhan industri, yang ada produk cutting dies, molding, dan alat pemotong material lainnya. Dengan mengandalkan ketepatan dan efisiensi dalam menangani pesanan melalui surat perintah kerja atau yang biasa disebut dengan SPK, yang berlokasi di kawasan Industri Milenium Blok K3 nomor 8. Masalah sistem saat ini, pengelolaan SPK masih secara manual, yaitu pencatatan di Microsoft Excel serta laporan harian yang dikirim melalui email. Admin melakukan pekerjaan ganda dengan mencatat dan merekap, maka keterbatasan sistem saat ini membuat admin bekerja secara 2 kali dalam mencatat dan merekap data untuk keperluan pelaporan. Meskipun metode tersebut cukup membantu dalam pengorganisasian data, secara sederhana tetap saja memiliki keterbatasan dalam hal integrasi, ketepatan akses, dan serta pelacakan progres pesanan secara real time. Kondisi ini dapat menghambat efisiensi kerja dan menyulitkan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Solusi yang kita usulkan maka mengembangkan sistem reporting SPK berbasis website yang mendukung digitalisasi, yaitu input pesanan, pembuatan SPK, distribusi tugas, pemantauan progres produksi secara real time, pembuatan surat jalan, serta pelaporan akhir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan sistem yang kami gunakan, yaitu SDLC Waterfall. Mengapa kami memilih Waterfall? Karena tahapan dalam Waterfall disusun secara berurutan, mulai dari analisis, kemudian desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, sehingga mudah diikuti dan dimonitor. Setiap tahap menghasilkan dokumentasi yang jelas, memudahkan tim lain untuk memahami sistem jika terjadi pergantian personil. Karena alurnya linier, manajemen proyek menjadi lebih mudah dalam hal perencanaan, pengawasan jadwal, dan pembagian tugas. Kemudian slide selanjutnya, analisis kebutuhan. Observasi, kita melakukan observasi langsung di PT Jomu Studio Indonesia dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data. Kemudian kami juga melakukan identifikasi kebutuhan sistem, yaitu pelacakan progres kerja, kemudian mengecek efisiensi pencatatan, kemudian juga kebutuhan pelaporan. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah perancangan sistem. Kami mendesain flowchart dan diagram proses SPK. Kemudian kami juga mendesain user interface menggunakan Figma berbasis kebutuhan pengguna. Kemudian perancangan basis data dengan Draw.io. Kemudian di sini kenapa kami menggunakan Draw.io, yaitu struktur efisien, lebih efisien juga. Kemudian relasi antar entitasnya terjamin. Kemudian kami melakukan implementasi pembuatan kode. Di sini kami mengembangkan sistem berbasis web. Teknologi yang digunakan yaitu JavaScript, Nux.js, Vue.js, Tailwind CSS, dan kami menggunakan database MySQL. Kita juga melakukan testing atau pengujian, di mana metode testing yang kami lakukan yaitu black box testing. Di sini kami melakukan uji fungsionalitas sistem tanpa melihat kode. Kami memastikan semua fitur berjalan baik, tidak ada error secara logika atau secara pengolahan data.
Kami juga memastikan bahwa sistem bisa digunakan oleh semua peran pengguna. Kemudian di sini ada maintenance atau pemeliharaan. Pertama dilakukan setelah sistem digunakan secara nyata oleh mitra. Kemudian yang kedua adalah pantau kinerja dan perbaikan bugnya. Yang ketiga ada tujuannya, yaitu menjaga keberlanjutan sistem, pastikan sistem bermanfaat jangka panjang juga untuk perusahaan. Di sini ada analisa sistem berjalan. Yang berjalan saat ini di PT Jomu Studio Indonesia yaitu masih manual. Jadi admin membuat SPK secara manual. Kemudian jika masih pagi atau siang hari, maka SPK manual ini diserahkan kepada drafter. Kemudian drafter akan mengecek apakah approve atau tidak, dan jika approve akan dilanjutkan untuk pembuatan desain dan dilanjutkan lagi ke produksi. Jika ada feedback atau reject, maka SPK akan diupdate lagi oleh admin. Nah, jika sudah akhir hari, admin akan merekap apa saja yang dikerjakan orderan pada hari ini atau surat perintah kerja juga yang hari ini dikerjakan. Kemudian dikirim ke email untuk sebagai reporting ke CEO. Nah, sistem usulannya di sini kita membuatkan sistem di mana admin sekarang bisa login ke sistem dan menginput semua pesanan di dalam sistem tersebut. Jadi sistem tersebut akan merecord mana aja inputan pesanan yang ada, yang di cancel, yang akan dilanjutkan dan akan selesai sampai ke surat jalan. Di sini ada pembuatan SPK, kemudian ada drafter untuk mengecek apakah approve atau tidak, kemudian ada update SPK, pembuatan desain itu juga dilakukan pengupdateannya di sistem tersebut. Nah, dalam use case diagram ini ada 5 aktor. Yang pertama CEO, yang kedua admin, yang ketiga drafter, yang keempat produksi laser, dan yang kelima adalah produksi bending. Di sini ada halamannya yaitu login, dashboard, pesanan, SPK, user, daftar customer, dan juga logout. Dalam pesanan, di situ ada lagi dalamnya ada input pesanan. Sedangkan di login, jika verifikasi benar, maka akun tersebut akan masuk ke dashboard, dan jika verifikasi salah, itu akan memunculkan pesan error. Di sini ada entity relationship diagram atau ERD. Di sini terkait database yang kami buat untuk sistem ini. Di sini ada table untuk user activity log, kemudian pesanan activity, kontak person, notifikasi customer, Prisma migration, material, dan juga session time. Di sini untuk user hubungannya ada ke session time, yaitu berapa lama waktu yang sudah dilakukan login oleh user tersebut. Jika memang sudah lebih dari 24 jam tidak digunakan dalam keadaan login, maka sistem tersebut, akun tersebut akan otomatis log out. Kemudian di sini ada user activity log, di mana user activity log ini menyimpan apa saja yang dikerjakan oleh semua user. Kemudian ada juga pesanan activity. Jadi pesanan ini saat ini bergerak kemana, pesanan ini bergerak kemana, sedang proses apa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada sequence diagram pada menu login. Proses login dimulai ketika pengguna mengakses halaman login melalui aplikasi atau sistem yang tersedia. Setelah halaman login tampil, maka pengguna akan mengisi form dengan data login seperti username dan password. Selanjutnya, pengguna menekan tombol login dan data yang telah diisi akan dikirimkan oleh form login ke bagian kontrol. Pada kontrol sistem kemudian meneruskan data login tersebut ke bagian basis data pengguna atau tabel user untuk divalidasi melalui proses pencocokan data. Setelah proses validasi selesai, maka hasil dikirim kembali ke kontrol. Nah, jika data login yang dimasukkan dinyatakan valid, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sebagai tanda login berhasil. Namun, jika data login tidak valid, yaitu invalid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan pada form login untuk memberitahu pengguna bahwa login telah gagal.
Lalu pada sequence input pesanan, proses input pesanan dimulai ketika admin mengakses halaman form input pesanan. Setelah halaman terbuka, maka admin akan mulai mengisi form dengan data pesanan pelanggan seperti nama barang, jumlah, dan informasi terkait lainnya. Setelah data diisi, maka admin akan menekan tombol submit. Pada klik submit, nah, form input pesanan kemudian mengirim data ke kontrol data untuk diproses lebih lanjut. Pada bagian kontrol menerima data dan meneruskannya ke service atau layanan aplikasi yang bertugas untuk menyimpan data. Setelahnya, service akan mengirimkan perintah penyimpanan ke database melalui fungsi insert pesanan. Setelah data berhasil dan disimpan, maka database memberikan respon sukses ke service. Respon ini diteruskan kembali ke kontrol, lalu kontrol menginstruksikan form untuk mereset agar siap digunakan kembali. Sebagai penutup proses, form akan menampilkan notifikasi atau status bahwa data pesanan telah berhasil disimpan ke dalam sistem. Pada perancangan layar, di sini saya sudah membuat perancangan layar dengan menggunakan Figma. Nah, pada user admin, di sini ada perancangan login, dashboard admin, SPK, dan export SPK, serta pada order list dan review order. Berikut input order dan halaman customer, kontak customer. Pada halaman login CIO terdapat dashboard CIO yang tampilannya sama seperti admin, lalu ada order list, juga review order. Lalu pada halaman user drafter terdapat SPK dan pop-up untuk mengedit progres pesanan. Di sini ada halaman produksi laser dan bending. Terdapat juga pop-up untuk mengubah progres SPK tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi di websitenya, yaitu ada halaman login, halaman dashboard, kemudian halaman SPK, kemudian halaman order list, kemudian halaman input order. Di sini saya akan membuka websitenya ya. Di sini ada URL-nya yaitu jsindonesia.com, report SPK, login. Saya akan login sebagai CEO pertama. Saya akan login sebagai CEO. Kemudian CEO ini hanya bisa memantau progres kerjanya sudah sampai mana. Di sini kita bisa melihat daftar SPK, kemudian bisa melihat juga progresnya apakah sudah sampai masih di proses admin atau sudah selesai di produksi. Ini ada contoh SPK yang sudah selesai, yaitu trackernya bisa dilihat bahwa semuanya dari admin hingga bending hingga delivery sudah dilakukan. Kemudian ada lagi SPK yang baru atau belum dikerjakan dan baru saja diinput oleh admin. Seperti ini adalah 250018. Ketika dilihat dari order list 250018 ini trackernya baru saja masih di tahap admin.
Di sini role admin nanti ada juga bisa melakukan input pesanan. Saya akan mencoba melakukan logout dan login sebagai admin. Saya akan login sebagai admin. Di sini karena admin sudah login di perangkat lain, maka ada error message bahwa user sudah login di perangkat lain. Saya akan melakukan login dengan user admin yang lainnya. Nah, di sini dashboard admin. Di sini ada notifikasi ketika produksi telah selesai melakukan produksi bending. Jika saya sebagai admin sudah membacanya, maka saya klik di situ, maka notifikasinya akan pindah ke bawah. Nah, kemudian di sini ada halaman SPK. SPK ini bisa preview, kemudian bisa melihat surat jalan jika statusnya sudah done. Nih, kemudian di sini ada order list. Ini order-order yang sudah diinput. Inputnya itu dari halaman input order ya. Di sini ada button submit. Kemudian sebelum input, user admin ini diminta untuk input dulu customer-customernya, karena di sini kita bisa melihat bahwa customer terkait address customernya ada di mana dan nomor teleponnya ada di mana. Kemudian di sini juga bisa input user. Dan ini saya akan mencontohkan bagaimana order yang sudah diinput kemudian akan didistribusikan ke anggota tim lainnya. Di sini ada order yang sudah diinput oleh admin. Admin sudah menginputnya, sudah add pesanan, namun belum didistribusikan. Maka admin akan melakukan generate SPK. Ini 250018, di mana status SPK-nya akan berubah menjadi to do. Di sini admin sudah melakukan update SPK. Di sini juga statusnya menjadi to do. Maka selanjutnya adalah drafter yang akan melakukan pengerjaan selanjutnya. Di sini saya akan login sebagai drafter. Untuk drafter, di sini dashboard yang tadi admin update ada di nomor SPK 250018 dengan update status SPK menjadi to do. Di sini ada pending pekerjaan dari daftar, yaitu SPK nomor 0014 dan 18. Di sini saya akan mengerjakan SPK nomor 0018 yang status SPK-nya adalah to do. Pertama, admin sebelum membuat desain harus progress dulu, maka statusnya di sistem harus di-update menjadi on progress by drafter. Maka statusnya sudah diubah. Sekarang status SPK nomor 0018 adalah on progress by drafter. Di sini saya akan coba lagi mengubah menjadi done. Maka statusnya juga akan berubah, dan jika memang sudah done dari drafter, maka daftar list SPK tersebut akan menghilang dari SPK drafter. Pekerjaan ini akan berpindah kepada SPK laser. Di sini saya akan coba untuk login sebagai produksi laser. Nah, di halaman dashboard ini sudah ada user drafter yang aktivitinya adalah mengubah status SPK dari on progress menjadi done. Maka daftar SPK di sini yang pending adalah nomor 0018 dengan status SPK done by drafter. Kemudian di sini saya akan coba untuk ubah statusnya menjadi
on progress by produksi laser karena akan mencoba untuk diproduksi dulu. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi on progress laser. Di sini akan saya selesaikan menjadi done. Maka statusnya sudah berubah menjadi done. Nah, jadi setiap pekerjaan yang selesai dari drafter, STK laser, dan STK bending, jika sudah selesai dikerjakan akan hilang dari list tersebut. Sekarang ada di statusnya ada di STK bending. Berikut saya kasih contohnya sampai selesai. Nah, di sini ada status activity dari on progress laser menjadi done laser. Kemudian saat ini akan pending ada di SPK bending. Di sini saya akan langsung mencoba langsung selesai produce bending. Kemudian diupdate lagi statusnya. Nah, maka daftar SPK itu sudah hilang dari SPK bending, kemudian berubah lagi ada di daftar pesanan oleh admin untuk diekspor surat jalannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.